Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kembali lagi dengan Ibu Desi dalam catatan Bunda Rayan. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari tentang konsep mall. Nah, sebelumnya kalian perhatikan dulu video berikut ini ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube Bu Desi, biar nanti Bu Desi lebih semangat nih upload video pembelajarannya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang konsep mall. Di situ ada, bisa kalian lihat dan perhatikan, di situ ada definisi dari mall. Bisa kalian perhatikan dari layar berikut ini. Nah, hubungan mol dengan jumlah partikel itu apa sih? Nah, untuk jumlah partikel itu dalam satu molnya itu ada 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Berarti kalau dia 2 mol tinggal dikalikan aja 2 dikali 6,02. Lalu kalau dia 5 mol tinggal kalian kalikan saja 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ada contoh soalnya, bisa kalian perhatikan dari soal berikut ini ya. Nanti kalau ada mau tanyakan, bisa kita tanyakan lebih lanjut di komentar YouTube Bu Desi, atau boleh juga nanti kita komunikasi lewat dari grup WA-nya masing-masing. Nah, bisa dilihat contoh dari yang soal nomor 2. Di situ ada dalam 5 mol asam sulfat H2SO4, kalian menentukan jumlah molekul asam sulfatnya. Nah, sama kayak tadi, kalau dia pertanyaannya 5 mol berarti 5 dikali partikelnya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk jumlah atom H, S, dan O-nya bisa kalian lihat di bawahnya ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat di situ kan H2SO4, berarti atom H-nya ada 2 ya. Berarti kalau mencari si jumlah atomnya adalah H-nya kan 2, berarti 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Begitu juga dengan S dan O-nya, dilihat dari jumlah atom masing-masing. Oke, yang perlu kalian ketahui bahwa di situ kalian bisa lihat ada di situ ada bacaan SMA. SMA itu adalah satuan massa atom, bukan sekolah menengah atas. Jadi satu SMA itu 1/12 dikali massa atom C isotop 12. Nah, itu rumusnya bisa kalian lihat di layar berikut ini. Nah, untuk contoh soalnya bisa kalian perhatikan terlebih dahulu videonya. Di situ ada contoh soal dari hubungan antara AR dengan MR-nya. Kalau misalnya ditanyanya berapa sih massa atom relatif dari unsur Fe tersebut. Nah, sekarang kita jawab. Nah, cara menjawabnya seperti rumus tadi, berarti pakai ARX sama dengan massa X dibagi per 12 dikali massa atom C isotop 12. Ingat, itu rumus dari menghitung MR-nya. Nah, MrXY adalah massa molekul relatif molekul XY ya, itu hanya sebagai simbolnya aja sih ya. Jadi bukan berarti dia harus mutlak XY. Nah, MC12-nya itu adalah massa atom karbon isotop 12. Itu biasanya ada keterangannya, nak. Jadi tidak usah kalian takut, kalian bingung gitu mengerjakannya, karena memang itu udah ada satuannya ya. Nah, itu bisa kalian juga kalau misalnya ada soal lagi, MR itu bisa juga kalian definisikan sebagai menjumlahkan AR-nya. Jadi gabungan dari massa atom-atom. Jadi MR itu adalah gabungan dari massa atom unsur penyusunnya.
Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Dari soal berikut ini diketahui massa atom relatif dari unsur berikut. Ada Ca, dia massa atomnya 40, O16, H itu 1. Jadi itu massa-massa atomnya nih, massa atom Ca-nya segitu, O-nya segitu, H-nya segitu. Nah, pertanyaannya berapa sih MR dari CaOH 2 kali? Berarti kalian gabungkan nih massa atom CaO dengan H-nya. Kalau di situ atom Ca-nya di situ ada 2, berarti 2 kali 40. Jadi harus seperti itu. Jumlah atomnya harus diikuti ya, Nak ya. CaOH 2 kali berarti O-nya ada 2, H-nya ada 2. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa tanya Bu Desi lagi lebih lanjut di komentar YouTube ya, atau juga kalian bisa boleh chat Bu Desi ya. Nah, sekarang kalau untuk hubungan mol dengan massa zat. Hubungan mol dengan massa zat ini adalah untuk mencari massanya itu bisa kalian gunakan rumus dari mol dikali MR atau AR-nya. Ingat, MR itu dia massa molekul relatif, berarti dia udah bentuk senyawa. Nah, kalau untuk AR itu massa atom relatif, berarti dia hanya untuk yang bukan senyawa, jadi hanya untuk atom ataupun unsur. Dia cuma punya satu atom. Sedangkan kalau senyawa kan dia gabungan dari beberapa atom gitu ya. Nanti Bu Desi lebih simpelnya nanti pas sewaktu kita PJJ, Ibu berikan nih rumus segitiga antara hubungan mol si massa, terus si MR maupun AR maupun si molnya. Itu mungkin lebih kalian memahami. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu contoh soal, latihan soal yang ada di video ini ya. Nanti kita bahas nanti sewaktu diskusi. 용기가 나지 않아서 그래 혹시 너에게 부담일까봐 매번 마음 졸이며 그대를 사랑하고 있어 나 Falling you 나 이제야 알게 됐죠 Falling you 널 기다리고 있어요 Falling you 그댄 내 운명이죠 나 이별이 되어주란 사람 내 모든 걸 주고픈 한 사람 그대 생각에 빠져 살아요 혹시 내 맘을 알아줄까봐 항상 가까운 곳에 있는 날 이제 알아봐 주세요 Falling you 나 이제야 알게 됐죠 Falling you 널 기다리고 있어요 Falling you 그댄 내 운명이죠 나 이별이 되어주란 사람 제가 너무 늦진 않았나요 상처받을까봐 내가 겁이 났나봐요 처음이라서 이제야 깨달았죠 그대가 나의 사랑이란 걸 Falling you 나 이제야 알게 됐죠 Falling you
Oke, baiklah. Nah, ini kesimpulan. Langsung aja Bu Desi bacakan kesimpulannya. Jadi untuk konsep mall ini rumus-rumus yang harus kalian banget pahamin banget ya. Karena bakal dipakai nanti sampai kalian ke kelas 12. Mudah banget nah, jadi jangan takut, khawatir kalian tuh nggak bisa. Karena rumus mall itu tuh gampang banget kalau misalnya kalian sudah hafal. Nanti sewaktu PJJ nanti akan Ibu berikan nih rumus-rumus segitiganya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dicatat apa yang perlu harus kalian catat, dan jangan lupa kalian like, komen, dan pastinya subscribe channel gue.